Oke, kita jumpa lagi, saudara. Ini adalah video penting edukasi tentang rumah hukum keluarga. Rumah hukum keluarga adalah merupakan wadah daripada member, peserta member yang bergabung di rumah perlindungan hukum untuk mendapatkan namanya edukasi, konsultasi, proteksi, pencegahan sebagai bumper atau sebagai filter agar tidak kesandung masalah. Saudara, kita tahu negara kita negara hukum, tapi hukum kita saat ini sedang lagi rusak, lagi hancur-hancuran. Menurut saya, 50 tahun yang akan datang mau ganti berapa kali pun presiden, susah mencari keadilan. Jadi untuk itu daripada kita ribut, kita membuat parlemen jalanan, kita juga protes gak ada yang bisa melakukan perubahan, lebih baik kita ciptakan solusi. Nah, solusi yang terbaik adalah menciptakan rumah perlindungan hukum atau rumah hukum keluarga. Seperti di luar negeri, saudara. Peradaban masyarakat di luar negeri itu sudah baik. Tapi setiap rumah tangga pasti punya namanya family law. Ya, family law di Indonesia satu-satunya rumah hukum keluarga adalah dari Yustira Otika Tama. Ya, saudara, dari Care Law Protection. Nah, saudara-saudara, rumah hukum keluarga ini adalah untuk memberikan fasilitas kepada seluruh masyarakat yang mau bergabung menjadi peserta member dengan membayar. Ada biayanya abonemen per tahun. Seperti di luar negeri, kita tahu itu seperti kalau sepak bola, ya mereka ada abonemen. Jadi makanya kalau mau nonton nggak jualan karcis, tinggal mereka datang tunjukkan kartu sudah. Nah, saudara, siapa saja yang boleh menjadi peserta? Seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat biasa, pengusaha, ya dan penegak hukum, para pejabat, terutama kuasa pengguna anggaran, ataupun mereka yang berstatus sebagai kuasa pembuat komitmen. Ya, hakim juga boleh, karena hakim kan punya harta, punya keluarga, punya jabatan. Siapa tahu mereka jadi hakim, mereka nggak ngerti ngurusin hartanya, keluarganya. Nah, hakim, notaris, panitra, dokter, kemudian pengacara, penyidik, boleh jadi menjadi peserta member di rumah hukum keluarga. Tujuannya, kalau dia ada masalah pribadi, ada lembaga, ada wadah yang bisa membantu menangani, mencegah supaya nggak jadi kasus, atau nggak jadi kasus konsumsi publik. Jadi saudara, sekali lagi, rumah hukum keluarga adalah rumah di mana kita bisa mendapatkan namanya legal pribadi, konsultan hukum keluarga. Kita bisa punya namanya pengacara pribadi, pengacara keluarga. Dan di sini dengan konsep layanan virtual service. Saudara, rumah hukum keluarga bekerja secara objektif. Dia boleh menerima dua kuasa dari dua pihak yang lagi berseteru. Karena dia di sini netral, ya. Sedangkan kalau rumah hukum negara atau pengadilan itu sifatnya seperti pengacara. Pengacara itu bekerja subjektif. Dia hanya boleh menerima satu pihak, dia tidak boleh objektif. Nah, hakim ataupun siapapun pejabat bergabung di rumah hukum keluarga, tidak ada ruginya. Kenapa? Ada yang mengontrol asetnya, ada yang mengontrol keluarganya, ada yang mengontrol tentang penyimpangannya atau penyalahgunaan wewenang. Dan rumah hukum keluarga bekerja bukan setelah ada kasus, dia bekerja sejak belum ada kasus. Karena kalau sudah jadi kasus, biaya menjadi mahal, ya risiko menjadi tinggi, kehilangan jabatan, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan kemerdekaan kalau sudah jadi terdakwa. Jadi sekali lagi masyarakat saya himbau, Anda terutama para kepala desa, kepala sekolah, kepala dinas dan para pejabat pembuat komitmen segera bergabung di rumah hukum keluarga. Dengan Anda bergabung di rumah hukum keluarga, Anda akan mendapatkan kartu. Kartu ini adalah kartu anggota yang di belakangnya ada kuasa umum. Nah, kuasa umum ini, Anda kalau misalnya kebetulan tertangkap tangan, kena OTT atau penegakan hukum, Anda tidak sadar, Anda bisa katakan, oke Pak, saya akan ikut dengan apa, dengan Bapak, tetapi saya tidak akan, saya tidak bersedia untuk diinterogasi apabila tidak didampingi oleh legal pribadi saya. Karena saya sudah punya pengacara jauh sebelumnya. Sehingga Anda bisa menghindari namanya intimidasi, kriminalisasi, dan rekayasa, serta penggiringan. Ya, karena di dalam KUHP juga diatur.
seseorang yang sedang jadi diperiksa tidak boleh dibawa tekanan. Dia harus memberikan keterangan yang bebas tanpa tertekan. Jadi itu, saudara. Oleh karenanya segera bergabung di Rumah Hukum Keluarga supaya Anda bisa lebih tenang. Ya, Anda jangan pernah berpikir bahwa kalau saya tidak ada kasus, karena memang Rumah Hukum Keluarga hadir untuk mencegah supaya masyarakat tidak ada kasus. Oke, saudara, silakan hubungi kami. Alamat saya, nomor saya ada di bio TikTok, lawyerku Guntual Laremba. Oke, terima kasih.